Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Salam Novi. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Pagi Selamat Ibu. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu. Baik, Bu. Baik. Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa silakan dipimpin oleh KM. Hasbi bisa pimpin dulu doanya. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Silakan Bu, dilanjutkan. Ya, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan hari ini kita diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Amin. Nah, sebelumnya Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Angga hadir? Hadir, Bu. Ya, Anggun. Hadir Ibu. Baik, Carif? Hadir, Bu. Hanasya? Hadir, Bu. Hasbi? Hadir Bu. Hendrikus? Hadir, Bu. Lia? Hadir Bu. Maria? Hadirin Bu. Mira? Hadir Bu. Realita ada? Hadir Ibu. Iya, Triuli. Yang terakhir Triuli ya. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah semuanya pada hadir ya di sini. Nah, sebelum Ibu memulai, untuk meningkatkan konsentrasi kalian, Ibu akan memberikan ice breaking dulu, ya. Simple, ini ice breakingnya hanya menggunakan tepuk tangan aja, ya. Tapi ketika Ibu bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali, seperti itu. Siang 2 kali, ya. Sore 3 kali. Nah, kalau malam berapa kali? 4. Enggak. Kalau malam itu setengah. Iya, kenapa setengah? Karena kan malam itu waktunya tidur, istirahat, jadi nggak boleh berisik. Seperti itu ya. Boleh sebelumnya di-unmute dulu ya, karena Ibu ingin mendengarkan tepuk tangan kalian. Baik, Ibu mulai breaking-nya ya. Siang. Sore. Iya. Pagi. Oke. Malam. Malam enggak ya? Ayo konsentrasi. Jangan sampai tepuk tangan, oke? Nah, itu akan ingat ya. Siang. Malam. Wow, iya, udah mulai ya. Baik, lanjut. Itu Ibu mau mereview ya, mereview boleh di lagi ya, oke? Ya, sebelumnya Ibu akan mereview pembahasan materi minggu lalu. Ada yang tahu kita minggu lalu membahas materi apa? Ya, boleh resen atau langsung menjawab? Bentuk dan manfaat susunan acara Bu. Iya, betul ya. Minggu lalu kita membahas bentuk atau macam susunan acara. Nah, ada yang tahu bentuk atau macam susunan acara itu ada apa saja? Acara formal. Betul Ibu? Ya, betul. Ada apa lagi? Ada 3 ya? Ya, non formal. Lalu semi formal.
Iya, betul ya. Jadi, bentuk atau macam susunan acara itu bisa dilihat dari jenis acaranya itu sendiri. Ada acara formal, ada acara non-formal, dan juga ada acara semi-formal. Nah, untuk pembahasan kita kali ini masih dengan bab yang sama, yaitu susunan acara kegiatan. Ibu akan membahas mengenai tata cara membuat susunan acara kegiatan. Ibu share screen terlebih dahulu ya. Nah, apa sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Nah, untuk kompetensi dasar, yang pertama itu adalah menerapkan tata cara susunan acara kegiatan, lalu membuat susunan acara kegiatan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, di sini setelah siswa dan guru mengamati tayangan PowerPoint tentang susunan acara kegiatan, siswa dapat menganalisis tata cara pembuatan susunan acara secara mandiri. Jadi, dalam pembelajaran ini, diharapkan... Maaf, Bu, slide-nya belum muncul lagi, baru pertama slide-nya. Oh gitu? Iya. Ini sudah belum? Bentar. Nah, itu udah mulai. Ya. Ada. Itu slide kedua ya. Ya. Kalau yang ini udah ada belum? Slide kedua ya. Tujuan pembelajarannya sudah terlihat? Belum, Bu. Oh, tujuannya belum. Nah, ini baru, Bu. Ini aja ya. Ya. Baik. Nah, untuk ya tujuan pembelajaran ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang pertama, kalian diharapkan dapat menganalisis tata cara pembuatan susunan acara secara mandiri. Nah, lalu yang kedua, melalui diskusi setelah siswa dan guru mengamati tayangan PowerPoint tentang susunan acara kegiatan, siswa dapat membuat susunan acara kegiatan dengan tepat, sesuai dengan kaidah dan tuntutan kerja. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat menganalisis tata cara pembuatan susunan acara, lalu kalian dapat membuat suatu susunan acara kegiatan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan garis besar kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama itu adalah mengamati tayangan video dan PowerPoint. Lalu yang kedua ada tanya jawab. Yang ketiga itu kita akan membuat project. Lalu penilaian hasil belajar. Dalam penilaian pembelajaran, jadi Ibu akan menilai dari 3 aspek. Yang pertama itu sikap kalian selama pembelajaran. Nah, jadi karena mungkin minggu kemarin kalian itu kurang aktif ya, jadi Ibu akan lebih melihat sikap keaktifan kalian selama proses pembelajaran di dalam kelas. Lalu yang kedua dari aspek pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini dilihat dari ketepatan kalian menjawab pertanyaan. Lalu yang ketiga adalah keterampilan. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari proyeknya. Jadi penguasaan materi kalian akan Ibu lihat apakah kalian memaparkan penjelasan materinya itu percaya diri atau bagaimana. Nanti akan Ibu kasih nilai. Nah, ya, untuk selanjutnya Ibu punya gambar, boleh kalian lihat analisis ini gambar apa? Ada yang tahu? Gambar kericuhan, Bu. Iya, betul ya. Di sini kita bisa lihat jenis acaranya itu acara undangan, tapi dilihat dari suasananya ini ricuh ya, jadi tidak tertata dengan rapi. Lalu yang kedua, coba bandingkan dengan acara ini yang kedua, gambar ini. Gambar seminar, Bu. Seminar. Iya, betul ya. Ini gambarnya orang yang sedang melakukan seminar. Nah, di sini terlihat ya peserta seminarnya itu duduk rapi, pematerinya juga memaparkan materinya dengan baik. Jadi acaranya itu berjalan dengan lancar. Nah, lalu di sini ada video ya. Silakan simak dulu videonya. Apa sudah terlihat? Akan membantu langsung acara ini. Tanpa menunggu lagi, mari kita mulai acara. Yang
Lagi aja. Terus untuk yang sudah? Sudah. Ingat kan dari perempuan? Ibu maaf kalau di saya masih gelap. Oh, masih gelap? Sama Bu, di saya juga gelap. Oke. Sebentar ya. Kalau ini sudah terlihat? Sudah mulai Bu. Sudah, Bu. Oke. Pakai yang paling terakhir aja. Terus untuk yang sudah? Sudah. Ingat kan dari perempuan? Yeah. Itu pasti data dari kegelisahan. Kalau yang namanya tren itu kan memang jadi step ya. Di tren itu kita juga bisa ngelihat sehari-hari tinggal ke mall aja itu kan bisa duduk saya kita udah bisa ngelihat lagi trennya tuh seperti apa sih, baju-baju yang kayak gimana yang lagi dipakai. Zona nyaman saya di zona di kondisi saya. Iya, di sini ada yang tahu video tentang apa atau videonya menjelaskan mengenai apa? Saya Bu. Baik, ya silakan Lia. Menjawab ya Bu. Itu sepertinya panitia kegiatan yang sedang mempersiapkan kegiatan atau acara. Iya, betul ya. Nah, di sini yang tadi video yang Ibu putarkan adalah video mengenai dari persiapan pembuatan acara lalu sampai acaranya itu selesai. Jadi ada prosesnya, proses sebelum pembuatan acara, acaranya berlangsung, dan setelah acara selesai. Nah, bisa dilihat ya, meskipun tadi di tengah video itu ada yang sedang duduk-duduk, nah mereka tapi lebih teratur, ya kan? Nah, jadi ketika kalian akan membuat suatu kegiatan atau acara, ada hal yang memang harus penting diperhatikan. Ada yang tahu apa? Yang penting dalam pembuatan acara itu ada apa? Ya. Jadi hal yang penting yang harus diperhatikan saat membuat acara adalah susunan acara kegiatan itu sendiri. Nah, di sini ada yang mau setelah lulus nanti bekerja di event organizer? Ada yang mau? Saya mau jadi dokter, Bu. Oh, jadi dokter. Boleh, Caris. Nah, mungkin gimana? Ya, mungkin Ibu akan menjelaskan ya, ketika kalian ingin menjadi bekerja di event organizer, kalian harus lebih memperhatikan dalam proses susunan acara itu acara atau kegiatan. Jadi jangan sampai ketika saat baru proses penyusunannya aja sudah tidak jelas. Nanti kebayangkan ketika kalian akan ketika acaranya itu sedang berlangsung, mungkin lebih tidak beraturan lagi dan tidak akan kondusif. Jadi nanti bisa aja acaranya tersebut tidak lancar, ya. Nah, maka dari itu Ibu akan menjelaskan sebelum menjelaskan tata cara membuat susunan acara kegiatan, Ibu akan menjelaskan dulu teknik membuat susunan acara. Di sini ada 5 teknik pembuatan susunan acara. Yang pertama itu dari jenis acara. Jadi ketika kalian akan membuat susunan acara, kalian harus mengetahui atau memilih jenis acara apa yang akan kalian buat, karena
akan menentukan format kegiatan yang akan dibuat pada susunan acara kegiatan tersebut. Nah, lalu harus diperhatikan juga bentuk acaranya. Gambarkan dengan jelas bentuk acaranya dalam susunan acara, karena ini akan menjadi acuan persiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan. Jadi tidak mungkin ya, misalnya kita akan mengadakan suatu seminar, sarana dan prasarananya sama dengan ketika kita akan membuat undangan, ketika kita akan membuat undangan ulang tahun atau acara kenegaraan, itu kan pasti berbeda. Jadi harus disesuaikan juga bentuk acaranya. Lalu di sini ada penyaji dan penanggung jawab kegiatan. Pastikan siapa penyaji dan yang bertanggung jawab pada masing-masing acara dalam suatu kegiatan. Jadi jangan sampai terjadinya miskomunikasi ketika pemateri yang harusnya berada di awal kegiatan saat pelaksanaannya jadi di akhir acara, misalnya kayak gitu ya. Jadi kan itu akan bikin tidak kondusif dan tidak lancar acaranya. Lalu yang keempat itu adalah alokasi waktu. Jadi batasan waktu dalam susunan acara itu harus jelas. Pastikan susunan acara tidak keluar dari durasi yang seharusnya dan kemaslah acara seefisien mungkin. Nah, dalam pengalokasian waktu jangan sampai kita membuat para tamu atau para peserta itu menunggu terlalu lama, karena saat peserta menunggu lama itu pasti akan bosan ya. Jadi ujung-ujungnya mereka akan meninggalkan acara tersebut. Lalu yang kelima adalah tempat acara. Berikan keterangan tempat dilaksanakannya kegiatan, terutama apabila beberapa acara harus berada pada tempat yang berbeda. Jangan sampai ketika kalian membuat rundown acara atau susunan acara, acaranya itu tidak jelas. Nanti kan bingung si pesertanya atau tamunya mau datang ke tempat yang mana, seperti itu. Lalu di sini ada tata cara pembuatan susunan acara. Di sini ada yang pertama harus ditentukan dulu judul dan tujuan. Ketika akan membuat rundown acara, judul dan tujuan itu harus berada di paling atas. Lalu buatlah format yang ringkas dan menarik. Jangan saking pengen lengkapnya kalian malah bikin paragraf di suatu susunan acara. Jadi bingung ya bacanya, baca susunan acara atau baca cerita, misalnya seperti itu. Lalu pada judul tabel, berilah keterangan sesuai dengan kegiatan yang akan diselenggarakan. Nah, lalu cantumkan garis besar dan topik-topik yang akan dibahas. Seperti itu. Nah, lalu pastikan juga membuat dan mengorganisasikan susunan acara yang informatif, lengkap, dan menarik. Nah, selain informatif dan lengkap, kalian juga harus bikin rundown atau susunan acara yang akan dicetak itu menarik. Jadi, supaya si pembacanya itu bisa mengerti maksud dari susunan acaranya. Nah, untuk bahan ajarnya bisa kalian scan barcode di sini ya. Di sini ada bahan ajar yang sudah Ibu masukkan ke Google Drive. Jadi kalian scan lalu akan di-link ke file bahan ajar. Nah, selanjutnya, apakah kita dapat membuat susunan acara kegiatan? Bisa nggak kita membuat susunan acara kegiatan? Bisa, Bu. Nah, betul ya, bisa. Nah, dengan apa? Ya, dengan memperhatikan tata cara membuat susunan acara kegiatan tersebut. Nah, sejauh ini adakah yang mau ditanyakan? Apa bisa kita lanjut ke kegiatan berikutnya? Siap, Ibu. Ya, untuk menambah semangat ya, kita Ibu akan memberikan ice breaking lagi. Ini sepertinya sudah sering kita lakukan ya. Jadi masih sama dengan tepuk tangan, tapi tepuk tangan ini tepuk tangan semangat. Ya, boleh di-unmute dulu. Ya, untuk menambah semangat kita supaya kita lebih konsentrasi, semangat saat pembelajaran berikutnya. Ya. Tahu kan? Sebelum ini kan Tahu kan semangat? Semangat, oke? Ya, boleh ya.
1, 2, 3, tepuk semangat. Oke. Ibu akan share screen kembali. Ya. Nah, kegiatan pembelajaran berikutnya adalah membuat proyek. Jadi, proyeknya itu kalian membuat susunan acara kegiatan yang sudah yang lengkapnya ada di LKD ya. Nah, untuk alat dan bahannya itu laptop, internet, smartphone, dan Microsoft Excel. Jadi, kalian membuat susunan acara kegiatan pada Microsoft Excel karena sebelumnya kalian kan sudah Ibu berikan tugas ya. Minggu lalu membuat susunan acara secara manual. Nah, sekarang kita akan praktek menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini alur kegiatannya, kalian harus membentuk kelompok sebanyak 3-4 orang masing-masing kelompoknya, lalu harus mempersiapkan alat dan bahan, lalu menyusun dan membuat susunan acara kegiatan sesuai dengan studi kasus yang sudah ditentukan oleh guru di dalam LKPD. Nah, lalu setelah itu upload hasil pekerjaan, jadi filenya kalian langsung di-upload ke Google Drive kalian masing-masing dan linknya di-share ke Ibu, bisa melalui WhatsApp atau atau chat di room ini ya. Lalu setelah itu presentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Nah, untuk pembentukan kelompok, kelompok 1 itu Anggun, Triuli, Hasbi, Relita. Kelompok 2, Charis, Maria, Mira, dan Hendrikus. Kelompok 3, Lia, Angga, dan Hanasya. Nah, sudah masuk ke dalam room chat kalian masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, ini untuk garis besar soalnya ya. Mungkin Ibu akan buka dulu sebentar LKPD. Nah, kelihatan LKPD-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ini masih belum? Ya, karena Ibu share-nya di PowerPoint-nya, Bu. Oh iya, oh baik-baik. Oke, terima kasih, Charis. Ya. Sudah terlihat ya? Nah, boleh ya. Jadi di sini di dalam LKPD itu lengkap, sudah ada KD-nya, kompetensi dasar, tujuan pelajaran, petunjuk, alur kegiatan, lalu studi kasusnya. Nah, di sini juga ada jadi jadi kalian itu diminta untuk membuat dan mengurutkan susunan acara, ya. Jadi karena waktunya ini mungkin sudah berjalan lebih lama, jadi kalian hanya membuat dan mengurutkan saja. Jadi Ibu di sini sudah ada kegiatan. Nah, Ibu dengan sengaja ya, ini sengaja di random, diacak, nanti kalian tinggal mengurutkan. Nah, lalu kalian ini kan ada tabel waktu ya, sama di tabel keterangan itu kan kosong. Jadi kalian masukkan waktu yang sudah ditentukan dari pertanyaannya. Karena di sini ada beberapa waktu yang sudah disebutkan di dalam pertanyaannya. Nah, di sini untuk kolom keterangan ini bisa diisi dengan penyaji kalau misalnya memang ada, atau penanggung jawab dari acara kegiatan ya. Baik, ada yang mau ditanyakan penugasan ini? Semuanya berarti mengerti ya? Mengerti, Bu. Iya, Tugasnya Bu, mengerti. Ya. Mengerti, Bu. Nah, untuk jadwalnya
pengerjaan soal Ibu berikan waktu 20 menit, presentasinya itu 5 menit. Nah, silakan kalian mengerjakan masing-masing tugasnya dalam room chat itu. Nanti mungkin Ibu akan monitoring ya, Ibu akan memeriksa perwakilan kelompoknya atau ketua kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Baik, Ibu ingin lihat pengerjaan atau proses pengerjaan dari kelompok 1 dulu. Boleh ketua kelompok 1 silakan di share screen. Kelompok 2 dulu aja, Bu. Sudah siap nih, Bu. Oh, boleh. Ya, boleh kelompok 2. Ya, Bu. Ingin share screen jawaban saya, Bu, ya, sama Baik. teman-teman. Ini, Bu. Sudah terlihat kah, Bu? Iya, baik ya. Oh, di sini baik. Masih setengahnya ya. Nanti mungkin dilengkapi lagi ya waktu dan keterangannya. Ya, Bu. Masih proses, Bu. Ya, siap. Ya. Untuk kelompok 3, Angga bisa di share screen hasil pekerjaannya. Ya, Bu, sebentar, Bu. Baik. Ibu Lis ini Jempora ya, sampai sini ya. Nomor 6, 7, Ya, 8, bener kan? 10, Bu. Oh, tumben ya Angga lebih cepat dibandingin Charis. Biasanya Charis lebih cepat. Oke. Ini kurang berapa menit, baik. Bu? Sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Oh iya, Ibu, saya buru-buru kerjakan kalau gitu. Siap, lengkapi ya, Iya. lengkapi lagi ya. Ya, Ibu. Untuk kelompok 1, Anggun silakan share screen dulu proses. Iya. Oke, Ibu, saya share. Ini Ibu hasil saya, apakah terlihat Ibu? Ya. Apakah sudah bagus Ibu? Oke, baik. Iya, selengkap ya kelompok 1. Iya, Boleh kelompok mungkin kami lengkapi terbaik lagi ya nanti. Ibu ya. Iya, selalu. Iya, terima kasih. Oke, boleh di stop screen ya. Iya, sebentar Ibu. Nanti mungkin Ibu akan random ya. Jadi akan memanggil secara acak kelompok yang presentasi duluan. Baik, untuk presentasi yang pertama silakan kelompok 2, kelompoknya Angga. Ini siapa yang maju, teman-teman? Ya. Nah, untuk kelompok 2 ya. Baik, kalian lihat ya mungkin kelompok 2. Ya. Ya, Saya untuk kelompok 3, Bu. Oh, kelompok 3, maaf. Berarti salah. Oh, kelompok 2, kelompok Charis ya? Iya, saya, Bu. Oh iya, boleh nggak apa-apa. Kelompok 1 aja dulu deh. Disesuaikan dengan nomor urut ya. Ya, kelompok 1 mungkin dilengkapi lagi keterangannya ya, karena memang Ibu lihat dari waktu, jenis kegiatannya sudah berurutan, nah tinggal keterangannya aja lebih dilengkapi lagi. Lalu silakan kelompok
Charis. Ya, untuk kelompok Ya. 2 mungkin sedikit ditambahkan ya agar rundown ketika dicetak lebih menarik gitu. Ditambahkan mungkin fontnya lebih jelas ya ukurannya. Terus mungkin kasih feel warna. Nah, lalu kelompok 3 silakan. Kelompok 3, iya. Nah, kalau kelompok 3 ini keramaian ya, mungkin dikurangi lagi aja warnanya, terus fontnya mungkin lebih dikecilkan. Jadi biar simple gitu kita megang susunan acaranya. Ya, mungkin sebentar ya Ibu akan share screen lagi. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tes formatif. Sebentar, share screen dulu. Nah, boleh kalian buka handphonenya masing-masing. Nah, di sini tes formatifnya kelihatan nggak? Iya Bu, udah kelihatan. Nah, boleh kalian buka handphone kalian masing-masing ya. Ini sudah terlihat? Boleh di scan QR atau mau di share link? Kita akan membuat game. Bu Nopi, mohon maaf, waktunya sudah 30 menit. Oh, ya. Oke, sebentar Bapak. Ya. Baik. Nah, untuk ya, baik. Untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, boleh kalian scan QR-nya sekarang ya. Nanti boleh isi di rumah, di submit paling lambat itu pukul 21.00 WIB untuk refleksi pembelajaran. Jadi untuk bahan masukan Ibu, baik proses pembelajaran kita hari ini, seperti itu. Nah, untuk penutup, mungkin minggu depan kita masih akan sudah akan berganti materi ya dari susunan acara ke MC. Jangan lupa kalian baca dulu materinya. Mungkin nanti di awal pembelajaran kita akan tanya jawab lagi. Untuk penutup, di sini Ibu ada quotes ya. Semakin awal Anda mulai mengerjakan sesuatu, semakin awal juga Anda akan melihat hasilnya. Nah, jadi pesannya jangan sampai kalian itu malas untuk memulai. Karena semakin cepat kalian memulai, maka akan juga semakin melihat hasilnya. Seperti itu. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita Ibu cukupkan. Bisa kita ya, untuk penutup, marilah kita bersama mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Alhamdulillahirabbil-alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.